seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ayu Lestari dengan NIM 243657201022 dengan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam pemrograman, yaitu sorting atau pengurutan data dalam bahasa C++. Sebelum kita lanjut, mari kita cari tahu apa itu sort atau sorting. Sorting merupakan proses penyusunan data dalam urutan tertentu, baik secara menaik maupun menurun, yang sangat berguna untuk mempermudah pencarian, analisis, dan pengelolaan dalam program. Pertama-tama, kita masuk dalam aplikasi Dev++. Lalu tekan Ctrl N, lalu tulis include iostream. Baris ini mengimpor perpustakaan bernama iostream yang digunakan untuk input dan output standar di C++. Misalnya, jika kita ingin menampilkan sesuatu ke layar dengan cout atau membaca input dari pengguna dengan sin, maka iostream harus disertakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada using namespace std. Baris ini memungkinkan kita untuk mengakses elemen dalam namespace std tanpa harus mengetik std. Misalnya, kita bisa menulis cout daripada std. Cout ini membuat penulisan kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Selanjutnya ada inMain. InMain adalah titik awal eksekusi program dalam C++. Ketika program dijalankan, bagian pertama yang dijalankan adalah fungsi main. Selanjutnya ada indata. Misalkan kita memasukkan angka 45, 12, 67, 23, 89, dan 34, yang dimana baris ini mendeklarasikan sebuah array bertipe integer berisi 6 elemen. Array ini bisa digunakan untuk menyimpan data secara berurutan, seperti daftar nilai atau angka. Selanjutnya ada int sama dengan size of data atau size of data 0, yang dimana baris ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Size of data menghasilkan ukuran total array dalam byte. Size of data 0 memberikan ukuran satu elemen dalam array, yaitu int umumnya 4 byte. Maka, jika totalnya 24 byte dan tiap elemen berukuran 4 byte, hasilnya adalah 24/4 sama dengan 6. Lanjut, di sini ada for int i sama dengan 0, i lebih besar n kurang 1, i plus, yang dimana perulangan luar yang mengatur berapa kali proses pengurutan dilakukan, karena setiap iterasi akan menempatkan satu elemen terbesar ke posisi akhir, maka cukup n kurang 1 kali saja. Selanjutnya ada for int j sama dengan 0, j lebih besar n kurang i kurang 1, j plus, yang dimana perulangan dalam yang membandingkan dua elemen bertetangga, data j dan data j tambah 1. Batas n kurang i kurang 1 digunakan agar elemen yang sudah ditempatkan di akhir tidak dibandingkan lagi.
Lebih kecil data J tambah 1, yang dimana pengecek apakah elemen kiri lebih besar dari elemen kanan. Jika ya, maka mereka perlu ditukar untuk mendapatkan urutan menaik. Tujuan dari kode ini untuk mengurutkan array data dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan metode bubble sort. Selanjutnya ada int temp sama dengan data J, yang dimana menyimpan nilai dari data J ke variabel sementara temp. Ini perlu agar nilai awal tidak hilang saat ditimpa. Lanjut, ada data J sama dengan data J tambah 1, yang dimana mengisi data J dengan nilai dari data J tambah 1, yaitu nilai yang lebih kecil untuk urutan menaik. Ini adalah tahap pertama dari pertukaran posisi. Lanjut, ada data J tambah 1 sama dengan temp, yaitu memasukkan nilai yang semula ada di data J. Maka penukaran selesai dan posisi elemen sudah ditukar. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu cout data setelah diurutkan secara menaik, yaitu berfungsi untuk menampilkan teks ke layar sebagai judul atau penjelasan, memberitahu bahwa data yang akan ditampilkan sudah diurutkan naik dari kecil ke besar. For int i sama dengan 0, i lebih besar n, i plus plus, cout data i, yaitu perulangan untuk mencetak semua elemen array data. Data i akan mencetak satu persatu elemen array dalam satu baris, dipisahkan oleh spasi. Ini membantu pengguna melihat hasil urutan dengan jelas. Cout n mencetak baris baru agar output tampak lebih rapi setelah data ditampilkan. Terakhir ada return 0, yaitu memberitahu sistem operasi bahwa program sudah selesai dijalankan dengan sukses. Nilai 0 biasa digunakan sebagai indikator keberhasilan. Setelah program selesai, inilah tampilan yang ditampilkan pada program yang telah kita buat. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.